Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Kentu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Kentu semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara mudah mengatasi sapi yang mengalami susah dicombor ataupun nggak mau makan comboran, lur. Untuk teman-teman ataupun subscriber pastinya sudah mengalami untuk sapinya itu kok susah dicombor, mangane comboran kira mempeng, biar makannya itu lebih lahap, lebih rakus, berbagai jenis comboran ataupun berbagai campuran comboran itu habis tanpa tersisa. Kita harus berinisiatif membuatkan bahan-bahan tambahan, lur, ataupun bahan campuran selain resep-resep biasanya yang kita buat. Untuk caranya ataupun resep-resep itu sangat sederhana, lur. Untuk yang di depan saya ini, sapi saya ini lagi lahap makan rumput lapangan, lur, ataupun rumput hijauan seperti ini, teman-teman. Dan untuk cara peracikannya ataupun cara pembuatannya supaya sapi itu mangan comborane ku luwih mempeng, lebih rakus, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal pembuatannya ataupun soal peracikannya, lur. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang cara mudah mengatasi sapi yang susah dicombor ataupun nggak mau makan comboran. Dan untuk cara ini pengalaman saya sendiri, teman-teman. Waktu sapi saya itu susah makan ataupun tak combor ki ora gelem, lur, ora gelem mangan, gen mangane kuwi lebih stabil ataupun makannya itu biar lebih lahap lagi. Di sini saya berinisiatif membuatkan campuran tambahan, lur, untuk bahan comborannya. Untuk bahan-bahannya di sini saya menyiapkan ember ataupun mangkok, lur, yang agak berukuran besar untuk proses pengaduan dari bahan yang saya buat ini. Selain dari mangkok ataupun ember, di sini teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan selanjutnya ataupun bahan untuk peracikannya. Dan untuk bahan ini sangat sederhana, lur, dan tentunya mudah dicari ataupun mudah dibuat. Untuk teman-teman pastinya sudah mengenal dengan air yang berada di ember ataupun mangkok ini, teman-teman. Tong, lur. Untuk namanya ini adalah air bekas cucian beras ataupun air leri, lur. Di sini sebagai pengganti air mineral, lur, ataupun air untuk tambahan pengaduan nanti peracikan comborannya. Untuk teman-teman juga bisa menggunakan bahan lainnya sebagai air mineralnya ataupun sebagai campurannya. Bisa menggunakan air bekas tahu, lur, ataupun ampas tahu. Air ampas tahu juga bisa, maupun air molase ataupun E4 itu juga bisa. Tapi di sini saya memanfaatkan untuk bahan campuran airnya, di sini saya menggunakan air leri ataupun air bekas cucian beras. Untuk selain dari airnya ataupun bahan yang pertama, untuk bahan yang kedua ataupun bahan berikutnya ini, teman-teman, tentunya sangat, untuk bahan yang saya gunakan di sini sangat sederhana, lur, dan tentunya untuk biayanya terjangkau. Selain terjangkau, untuk bahan yang kedua ini juga bisa
meningkatkan lur gen mempeng nemangan comboran. Ini bahan campurannya teman-teman. Di sini saya memanfaatkan bahan-bahan sederhana tapi bisa meningkatkan nafsu makan lur, ataupun biar sapi saya itu mangane comboran kuwi luwih mempeng lur dari sebelumnya, ataupun dari sebelum dicombor menggunakan bahan-bahan yang saya campurkan ini teman-teman. Dan untuk jenisnya ataupun untuk bahannya ini pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang berada di kresek ataupun plastik hitam lur. Menurut saya ini sangat terjangkau dan bisa meningkatkan nafsu makan lur. Selain bisa meningkatkan nafsu makan, bisa menambah bobot ataupun berat badan. Dan untuk namanya ini adalah polar lur, ataupun penggemuk khusus untuk ternak sapi ataupun pertumbuhan sapi lur. Dan untuk harganya per kilonya ataupun 1 kilonya ini 8.000 lur. Menurut saya terjangkau. Untuk teman-teman kalau pengen menggunakan bahan yang lain untuk peracikannya ataupun pembuatan comborannya, itu bisa juga menggunakan fermentasi jadi ataupun konsentrat fermentasi jadi. Tapi di sini saya menggunakan bahan-bahan sederhana yang berada di pedesaan saya, yang seperti yang saya pegang ini. Ini adalah polar lur, penggemuk A. Untuk jenisnya penggemuk A, khusus untuk pertumbuhan pedet ataupun penggemukan indukan yang pasca melahirkan juga bagus lur. Selain dari bahan yang kedua, di sini saya juga masih menambahkan bahan yang ketiga. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang ketiga ini. Ini sangat populer sekali untuk kalangan peternak desa karena harganya juga terjangkau. Per kilonya itu tergantung dari kitanya yang beli teman-teman. Kalau kita beli 10.000 itu kadang dapat 5 kilo ataupun gitu teman-teman. Dan untuk namanya ataupun jenisnya di sini saya menggunakan bekas beras lur ataupun dedak padi bekatul lur. Ini teman-teman. Di sini saya memanfaatkan bekatul ataupun dedak padi untuk saya bahan campuran ataupun saya jadikan campuran untuk pakan sapi saya agar nafsu makannya itu lebih stabil lur. Ini mengatasi ataupun supaya sapi saya itu yang mogok makan, khususnya untuk sapi teman-teman yang mengalami susah makan comboran opora mempeng lur, gen luwe mempeng awe dhewe iki kudu menambahkan bahan-bahan yang lain ya, seperti konsentrat ataupun dedak padi ini teman-teman. Dan untuk cara peracikannya di sini saya sudah menyiapkan yang tadi. Dan untuk takarannya di sini saya menggunakan ember yang kecil untuk takaran bekatulnya sama konsentratnya teman-teman, konsentrat penggemuk A teman-teman. Dan untuk takarannya di sini saya tidak membatasi untuk teman-teman. Pengennya teman-teman itu menggunakan takaran per berapa untuk satu ekor sapi. Nah ini teman-teman, di sini kurang lebih untuk satu ember ini kurang lebih 1 kiloan lah teman-teman. Di sini saya membutuhkan 2 ember, jadinya kurang lebih 2 kilo. Tapi teman-teman kalau pengennya lebih banyak juga nggak masalah lur. Ini teman-teman kurang lebih 2 kilo. Dan untuk penggemuknya takarannya di sini saya juga tidak terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit, kurang lebih 1 kilo lah teman-teman, ataupun penuh. Ini satu ember kecil ini penuh teman.
Ini sudah kurang lebih 1 kiloan lah, kurang lebih untuk takarannya. Tapi teman-teman kalau menggunakan bahan yang lain lebih juga nggak masalah. Saya tidak membatasi untuk takarannya. Tapi yang saya gunakan di sini 1 kilo teman-teman. Untuk penggemuknya 1 kilo dan untuk bekatulnya 2 ember ini penuh-penuh ataupun 2 kilo lah, leri. Dan untuk takarannya secukupnya lur, yang penting dadine adonan kuwi tidak terlalu encer dan tidak terlalu ora terlalu padat lur, yang penting pas-pasan. Yang disukai sapi itu tidak terlalu encer juga tidak terlalu padat lur. Ini teman-teman kita aduk biar tercampur gen luket lur, gen luweh hasilnya luweh bagus lur, biar sapinya itu lebih makannya itu lebih lahap. Selain dari 2 bahan tadi, di sini saya juga masih menambahkan bahan yang rahasia dan tentunya jitu sekali. Untuk teman-teman pastinya sangat sudah mengetahui ataupun sudah mengenal dengan bahan yang berikutnya ataupun bahan yang ketiga teman-teman. Dan ini sangat membantu sekali untuk peternak ataupun untuk kalangan peternak desa seperti saya, itu memanfaatkan bahan ini teman-teman sebagai penambah lur, biar sapi itu makannya luwih mempeng lur. Ini terutama khususnya untuk sapi yang mengalami susah dicombor ataupun diberi combor itu tidak habis, tersisa terus, biar comborannya kuwi entek ludes tanpa ada sisa sedikit pun. Teman-teman bisa menggunakan bahan ini. Hanya ini adalah penyedap rasa berupa garam dapur ataupun gosok lur. Ini sangat menurut saya sangat terjangkau untuk harganya dan tentunya untuk manfaatnya ini sangat luar biasa teman-teman. Untuk ternak sapi yang mengalami susah makan ataupun susah minum bisa memanfaatkan ataupun menggunakan penyedap rasa berupa garam ini teman-teman. Di sini saya taburkan untuk comborannya lur, agar nafsu makan sapi saya itu lebih lahap ataupun biar mangani comboran sing tak gawe iki luwih mempeng lur. Untuk rahasianya di situ sama di racikannya teman-teman. Di racikannya itu kalau sapinya itu sudah mangane ora mempeng, kita ganti dengan bahan yang lain ataupun bahan campurannya. Itu sangat juga bisa teman-teman. Dan untuk bahan campurannya itu tidak harus yang mahal-mahal lur, cukup yang sederhana, yaitu berupa dari ampas tahu juga bisa, terus beras jagung, kemudian dedak padi kayak seperti saya ini. Dan untuk penggemuknya seperti saya juga bisa menggunakan bahan penggemuk yang lain juga bisa lur. Untuk bahan penggemuknya saya tidak membatasi, untuk teman-teman pengennya kayak yang gimana agar hasilnya itu sapinya itu lebih maksimal. Dan selain comboran yang saya buat ini melahapkan, merakuskan, juga bisa menggemukkan lur. Lalu kita langsung berikan saja teman-teman ke sapinya. Ini teman-teman, untuk makannya sangat lahap kayak ini untuk pedet saya ini. Dan untuk induknya juga lahap lur. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Teman-teman, dan untuk teman-teman yang mengalami sapinya itu susah ataupun cara mengatasi agar sapinya itu lahap makan comboran seperti sapi saya ini, teman-teman bisa meniru untuk resep comborannya. Untuk resepnya sangat sederhana sekali teman-teman. Teman-teman hanya membutuhkan bahan campurannya ataupun bahan comborannya, yaitu di sini saya menggunakan 2, yaitu berupa dedak padi dan konsentrat penggemuk. Selain itu untuk penyedap rasanya di sini saya menggunakan garam lur. Selain untuk penyedap rasanya di sini saya menggunakan airnya ataupun pengganti airnya. Biasanya teman-teman menggunakan air mineral, tapi di sini saya menggunakan air bekas cucian beras ataupun air leri lur untuk bahan campurannya. Dan tentunya sangat mudah sekali. Selain mudah juga terjangkau lur. Untuk harganya terjangkau
menurut saya cukup relatif murah, dan untuk pembuatannya sangat sederhana lur. Seperti ini teman-teman, sangat lahap sekali untuk sapi-sapi saya. Rahasianya itu teman-teman, untuk cara mengatasi sapi yang susah mangan comburan, orang mempeng mangan comburan, rahasianya di takarannya sama di peracikannya teman-teman. Kalau teman-teman mengalami sapinya itu ora gelem mangan comburan, kita ganti dengan bahan yang lain ataupun dengan bahan campuran comburannya yang lain, biar genojo waleh lur. Kebanyakan sapi itu ada yang sulit, itu tergantung dari comburannya. Kadang comburannya itu tidak dicampur dengan yang lain ataupun tidak dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Biar nafsu makannya itu meningkat, stabil lagi, kita berinisiatif membuatkan bahan campurannya. Seperti saya juga bisa, ataupun seperti teman-teman pengennya kayak gimana. Ini teman-teman, untuk pedes saya ini sudah habis untuk comburannya. Ini teman-teman sudah habis. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.